Sejak awal kita garis bawahi bahwa langkah yang dilakukan Pemprov DKI itu berprinsip pada kewaspadaan dan terukur di tiap perkembangan fase penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi ketika kita melangkah, maka langkah itu dipertimbangkan dengan matang, menyesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Hari ini situasi yang dihadapi di Jakarta sangat berbeda dengan 2 pekan lalu ataupun pekan lalu. Jumlah yang wafat tadi disampaikan cukup banyak dan kita semua berduka, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kemudian jumlah kasus juga tadi disampaikan angkanya cukup tinggi. Karena itu Pemprov DKI Jakarta setelah membicarakan bersama dengan unsur Polda, bicara dengan Bapak Kapolda, membahas juga dengan unsur Kodam, dengan Pak Pangdam, juga kita mendiskusikannya dengan Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di tingkat nasional. Maka pada hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Ini ditetapkan untuk masa waktu 14 hari ke depan dan bisa diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi. Dengan status sebagai tanggap darurat bencana, maka seluruh komponen pemerintah, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan unsur TNI dan polisi akan bekerja lebih erat lagi, dan kita membutuhkan kerjasama dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin, yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing. Ini mutlak harus dilakukan oleh semua. Bila sebagian tidak melaksanakan ini, maka efektivitasnya akan menurun, potensi penyebarannya terus akan meningkat. Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Itu melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Sementara menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar meskipun posisinya sehat, maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Jakarta selama beberapa minggu ini kami terus anjurkan, tapi ini tidak bisa berjalan efektif jika tidak semua melaksanakan dengan disiplin. Karena itu saya mengimbau kepada seluruh warga Jakarta, angka kematian 20 yang hari ini diumumkan adalah angka yang sangat banyak. Kita harus menghindari angka ini meningkat, dan menghindari itu bukan semata-mata dengan meningkatkan fasilitas kesehatan, tapi dengan menghentikan penularan. Hari ini di Jakarta ada 17.500 dokter, ada 27.000 perawat, ada 900-an tenaga kesehatan masyarakat. Jajaran medis di seluruh Jakarta posisinya adalah posisi menghadapi jumlah warga yang datang yang jumlahnya luar biasa. Daya respon kita memiliki ambang batas karena jumlah rumah sakit, jumlah tenaga yang tak seiring dengan pertumbuhan jumlah kasus. Karena itu, bila kita ingin sehat, menjaga semuanya sehat, maka kurangi jumlah penderita. Dan kurangi jumlah penderita itu caranya dengan mengurangi penularan.
karena kemampuan dari sistem kesehatan yang ada di ibu kota ini ada batasnya. Ini berbeda dengan kalau kita hanya punya kasus 1-2. Ini sudah merupakan pandemik dan di Jakarta percepatannya tinggi karena interaksinya tinggi. Jadi saya mengharap kepada seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi keagamaan, ambil langkah-langkah drastis karena Jakarta statusnya sekarang adalah tanggap darurat bencana COVID. Ini juga diiringi dengan kebijakan, ada keputusan dari Dinas Pariwisata, resminya nanti Bapak Kepala Dinas Pariwisata mengumumkan bahwa kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan hiburan mulai hari Senin yang akan datang. Detailnya nanti diumumkan. Penutupan kegiatan wisata milik pemerintah sudah dilakukan sejak pekan lalu. Mulai pekan ini kita mengharapkan kepada dunia usaha untuk bersama-sama. Karena sekali lagi, kalau hanya dikerjakan oleh sebagian dan sebagian yang lain memilih berinteraksi, maka penyebaran itu berjalan terus. Mulai hari Senin kita akan melakukan peniadaan kegiatan hiburan yang nanti detail itemnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Yang ketiga adalah pembatasan penggunaan kendaraan umum. Prinsipnya masih sama, yaitu membatasi jumlah penumpang di dalam bis dan di dalam kereta api. Yang kedua adalah dengan membatasi jam operasi sehingga ini hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang mengharuskan pergi keluar. Yang ketiga adalah semua antrian harus dilakukan di ruang terbuka, tidak dilakukan di ruang tertutup seperti di dalam halte atau di dalam stasiun. Dan akan diterapkan jarak aman di dalam semua antrian. Seluruh jajaran Pemprov, jajaran Polda, dan jajaran Kodam nanti akan berada di lapangan mulai hari Senin pagi untuk memastikan ada kedisiplinan di sini. Kemudian kepada dunia usaha, kita mengeluarkan seruan Gubernur nomor 6 tahun 2020 yang menegaskan, ini statusnya seruan, tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional dan tidak melakukan kegiatan di perkantoran, tapi lakukan kegiatan di rumah. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya, dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah. Lalu kami menghimbau kepada seluruh dunia usaha untuk memperhatikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/3/HK 04/3 2020 tentang perlindungan pada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19. Seruan ini berlaku juga pekan depan dan kita berharap ditaati oleh dunia usaha, karena bagaimanapun juga langkah yang kita lakukan hanya bisa efektif bila semua serempak melakukannya. Kita berharap ini semua ditaati dan jajaran Pemprov dengan Satgas di DKI terus bekerja untuk memastikan bahwa kita bisa ikut mencegah percepatan penularan COVID-19. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada bentar pertanyaan. Soal social distancing itu kan menjaga tidak mengurangi aktivitas. Nah, sudah kemarin Bapak bilang disusun formulasi buat pekerja yang harian pemasukannya. Nah, itu gimana?
Ya, misalnya itu tadi konferensi pers atau pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai himbauan bagaimana perusahaan termasuk salah satunya para warga untuk mengurangi interaksi ataupun lebih memperketat lagi untuk social distancing ya. Salah satunya yang kita lakukan ini ya, Tisa. Salah satu yang kita lakukan ini, kalau kita lihat nih di TV mungkin jaraknya lebih dari 2 meter, tapi sebetulnya kita mungkin sekitar 1,5 meter begitu ya, Sofyan ya. Ini salah satu juga pemirsa bagaimana cara kita yang terpaksa beraktivitas karena sebuah keadaan kita harus tetap menjaga social distancing kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena virus tidak tahu apakah mungkin di badan saya atau mungkin di badannya Sofyan ya. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam program Kabar Petang kali ini. Saya Tisa Noveni. Dan saya Muhammad Sofyan. Mundur diri, sampai jumpa.